sedikit aja. Meaning of life itu kalau dalam pendekatannya Viktor Frankl itu bisa didapat dari kehidupan, kebahagiaan, kehilangan, penderitaan, dan makna untuk setiap orang itu berbeda-beda. Jadi sangat personal, sangat unik, sangat spesifik dan temporer. Maksudnya bisa berubah, bisa switch. Dan makna itu nggak bisa diberikan sama orang lain, tapi bisa tersirat. Dan ada metode untuk menemukan makna. Salah satunya adalah belajar tentang logoterapi. Belajar tentang logoterapi adalah belajar tentang makna. Belajar tentang bagaimana saya bisa menemukan makna dari kejadian. Ya. Nah, ini contohnya aja. Kalau nggak salah, sampai sekarang tuh ada 11 teknik terapi logoterapi. Tapi saya akan sharing satu dengan berbagai pecahan tekniknya. Salah satu teknik yang sering saya pakai dalam logoterapi adalah self-detachment. Jadi, memutus kelekatan terhadap diri sendiri. Yaitu mengambil jarak atas pikiran dan perasaan. Jadi kita, dalam hal ini adalah subjeknya, dan kita sedang merasakan atau memikirkan sesuatu dari sebuah kejadian. Ya. Jadi teknik yang kita lakukan adalah kita memisahkan diri dari perasaan dan pikiran kita. Yang biasanya memudahkan, ya. Saya biasanya suka kasih PR sih kalau ada klien lagi terapi, kemudian saya mau pakai self-detachment. Salah satunya adalah saya minta dia untuk menulis, journaling, menulis diary. Kenapa menulis diary itu penting? Karena dengan menulis atau journaling, kita tuh bisa jadi sosok ketiga untuk masalah kita. Contohnya hari ini saya kesel banget ya. Orang sekitar saya tuh nggak ada yang paham tentang saya. Saya tuh bawaannya pengen marah. Nah, itu ditulis. Nah, dengan menulis, kita akan mengekspresikan emosi kita akan mengambil jarak dari emosi kita. Dan kemudian dibaca ulang. Kita seperti berpikir, logis nggak sih saya marah? Benar nggak sih kemarahan saya? Atau kejadian ini signifikan nggak sih buat hidup saya? Nah, itu kita melepaskan dari kemelekatan emosi kita. Nah, itu journaling untuk self-detachment. Itu benar-benar sesuatu hal yang simple, tapi powerful. Ya, ini pun kalau tidak dalam konsep terapi, ketika teman-teman yang suka nulis diary, suka ngeblok gitu ya, bukan ngeblok akun gitu ya, artinya suka blogging gitu ya, atau sekedar update status gitu ya, apalagi Twitter gitu kan, tempat berkoar-koar. Nah, itu sebenarnya bisa melepaskan diri kita dari pemikiran dan perasaan kita tanpa sadar. Journaling. Tapi yang memang disarankan adalah menulis tangan. Ya, jadi ambil kertas, pulpen, tulis di tangan. Bukan teks, bukan di laptop, bukan. Karena berbeda. Ya, berbeda hasilnya. Itu pertama. Yang berikutnya adalah self-questioning. Jadi, self-questioning ini adalah metode di mana kita mempertanyakan. Sebenarnya ada satu ininya sih tekniknya, tapi saya nggak akan jelaskan lebih banyak. Jadi ada teknik filsafatnya tentang self questioning. Mungkin nanti akan kita buat tema khusus ya tentang self questioning ini, self talk dan self questioning, karena menarik dan luas banget ya. Gimana caranya menguraikan pertanyaan sampai akhirnya pertanyaan itu bisa memulihkan diri kita, itu ya. Yang berikutnya ada mindfulness. Ini latihannya juga sering kita lakukan. Kita ada latihan bulanan mindfulness. Kalau teman-teman yang pernah ikut mungkin udah ngerasain bahwa gimana cara saya menyadari nafas, cara saya menyadari perasaan, itu sangat saya sesuatu, saya aktivitas kan sehari-hari itu misalnya capek, kemudian ini pengalaman pribadi sih ya, dan nggak mood dalam ngerjain sesuatu, biasanya saya mindfulness dulu, 1 minute meditation. Jadi saya ambil waktu untuk diem, tenang, tarik nafas, saya tarik nafas ya, kemudian nafas, sampai nafas. Cuma menit, kenapa mood saya sudah siap ya, untuk melepaskan diri dari pikiran dan perasaan. Karena kita bukan pikiran kita, bisa jadi pikiran kita itu cuma sebatas ingatan yang lewat gitu aja. Dan kita tidak selalu marah, tapi kita kan bukan orang yang selalu marah gitu. Sedih, kita bukan orang yang selalu sedih. Mungkin satu waktu kita sedih ya nggak apa-apa. Dan humor. Kalau dalam menarik ya, dalam fobia dan juga anxiety, jadi melebih-lebihkan sesuatu dengan humor. Jadi buat kondisi lucu mungkin, sampai akhirnya kita menganggap hal yang menakutkan itu nggak lagi jadi menakutkan. Jadi lucu malah. Nah, itu salah satu tekniknya. Dan teknik ini akhirnya saya hubungkan ya menurut pengetahuan dan pengalaman saya dengan salah satu tokoh yang terakhir, yaitu Martin Seligman tentang happiness.
bahwa kebahagiaan manusia ternyata bisa diciptakan. Kebahagiaan manusia itu bisa kita raih dengan berbagai cara. Walaupun sebenarnya set range di sini ya, atau S-nya tadi, bahwa ternyata 50% kebahagiaan kita tuh sesuatu hal yang nggak bisa kita kendalikan, genetik. Nah, sementara 40% lainnya itu dari aktivitas yang disengaja, atau yang tadi ya ada voluntary activities. Jadi berbagai aktivitas yang kita sengaja kemudian bisa membuat kita bahagia. Dan dalam teorinya Martin Seligman ada rumus ya, untuk kebahagiaan manusia. PERMA, positive emotion, ya, emosi yang positif yang bisa kita hadirkan, engagement, ya, hubungan. Hubungan ini maksudnya adalah dengan siapapun, tapi seberapa terikat kita dengan baik tentunya. Bukan melekat, tapi dengan baik terikat, karena orang yang kesepian akan cenderung lebih nggak bahagia daripada orang yang punya engage gitu ya. Yang berikutnya adalah positive relationship. Ini ngomongin soal yang terkecil, keluarga, pasangan, dan sahabat. Meaning of life, yang berhubungan juga dengan logoterapi tadi, dan yang terakhir adalah pencapaian, atau apa yang sudah kita capai dan selesai. Nah, saya tertarik kalau dalam hari ini bahas tentang lebih ke positive emotion-nya. Jadi emosi positif yang kita bisa hadirkan dengan dua cara. Ya, yang paling sering kita praktekin kalau misalnya lagi terapi kolektif adalah forgiveness dan gratitude. Jadi gimana kita memaafkan masa lalu dan juga bersyukur atas apa yang terjadi. Dan yang masa kini adalah mindful. Jadi kita menyadari, kita latihan mindful dan ngeflow. Ya, jadi lebih kita kepada mempersiapkan diri kita untuk siap di saat ini. Ya. Dan yang masa depan dengan harapan dan optimis. Nah, itu kalau dari psikologi positif.